Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 tips untuk bangkit dari keterpurukan. Kenapa kita harus perlu untuk bangkit dari keterpurukan? Karena tentu kita inginnya menjadi orang yang sukses agar mimpi dan tujuan kita dapat terwujud. Teman-teman silahkan untuk menyimak video ini dan jangan untuk di skip supaya teman-teman tidak gagal dalam memahami setiap kalimat dan kata-kata yang terkeluar ini. Yang 5 tips untuk keluar dari keterpurukan ini sangatlah perlu untuk kita ketahui agar kita tidak terlalu dilema dalam menjalankan kehidupan kita, yang tentu pertama yakni mengingat masa-masa lalu kita ya, itu supaya terbuang dan kita dapat membangun masa depan kita dengan yang baru. Yang pertama adalah menerima kenyataan, realita kehidupan kita. Apa yang terjadi di sebelumnya itu agar dapat terlupakan oleh teman-teman, karena itu adalah sangat mengganggu konsentrasi kita untuk maju meraih mimpi dan tujuannya kita. Oleh karenanya sangat penting untuk kita melupakan masa lalu kita, karena masa keterpurukan kita selagi teringat dalam pikiran kita, maka tetap juga otak kita akan kacau, balau, ya, dilema, ya. Karena depresi kita agak panjang itu, waduh, sampai kita sedih, menangis, selalu meratapi nasib kita. Hal-hal yang seperti itu teman-teman lupakan saja ya. Teman-teman berhenti untuk mengingati hal-hal yang itu. Anggap saja hal yang sudah lewat itu tidak penting sama sekali. Yang lebih penting itu adalah hal yang baru ya. Kenapa? Karena walaupun kita bersedih, menangis, menceritakan ke orang lain, curhat segala macam, toh juga itu tidak akan mengembalikan keadaan. Yang ada malah kita akan menjadi depresi, pikiran kita benar-benar menjadi hancur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tetapkan tujuan yang jelas. Kita bangun tujuan kita itu dengan jelas mau kemana, agar arah dan tujuan kita itu dapat terwujud. Misalnya ya, kita agar dapat bangkit, tujuan kita ingin menjadi sukses, berkelimpahan ya, maka itu perlu dipikirkan agar itu dapat terwujud. Langkah-langkah kita untuk mewujudkan keinginannya kita itu seperti apa, itu harus jelas arahnya, tujuannya kita. Misal usahanya kita itu apa misalnya ya, untuk ingin sukses, karena membentuk usaha itu adalah identitasnya kita sendiri sebagai manusia, identitasnya kita akan dikenal dengan usaha kita itu apa. Misalnya ya, usaha beras, maka tujuan arahnya itu fokus saja ke beras. Bangun kesenjangan perkembangan, pertumbuhan dalam usahanya, yaitu seperti usaha beras. Seperti itu agar meraih mimpinya yang sempat tersendat oleh keadaan yang masa lalunya. Kemudian yang ketiga adalah
cari dukungan dari orang terdekat. Kenapa kita harus mencari dukungan dari orang terdekat? Artinya kita membangun relasi bersama orang-orang agar usaha kita itu menjadi berkembang, bertumbuh, ya. Dapat dukungan dari orang lain itu sangat penting. Setidaknya kita dapat dukungan dari keluarga kita, dapat dukungan dari kerabat kita, sahabat kita, dan yang lain sebagainya. Sangat penting untuk mencari dukungan dari teman-teman seperti itu agar usaha kita dapat berkembang seperti yang saya katakan tadinya. Kemudian yang keempat adalah jangan takut untuk belajar dari kegagalan. Jadi jangan karena masa lalu kita dalam usaha kita yang sebelumnya gagal, jadi kita akan takut untuk mengambil suatu tindakan. Jangan. Jadi sesuatu yang sudah lewat, yang sudah kita gagal di pertamanya itu, jadikanlah sebagai pelajaran buat kita agar itu yang menjadi pedomannya kita, bahwa dengan cara sebelumnya kita telah gagal, maka dengan cara yang kedua ini dapat kita terkontrol, ya, dapat terkontrol dan dapat berjalan dengan baik agar tentu tujuan kita dan mimpi kita dapat diraih, dapat terwujud. Begitu. Jangan sedikit-sedikit kita takut, sedikit-sedikit kita tidak berani. Itu kan kapan kita majunya kalau seperti itu? Pola pikir kita masih saja seperti dulu kalau kita masih menyimpan rasa takut dan segala macamnya. Perlu dibutuhkan keberanian di sana. Karena keberanian itu penting untuk mewujudkan keinginannya kita, ya. Kemudian yang kelima adalah lakukan perubahan yang positif. Teman-teman kalau sudah melakukan hal itu, lakukanlah hal yang positif agar bisa menarik energi buat kita yang sifatnya positif. Artinya tinggalkan perbuatan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya. Tetapi bangunlah kebiasaan yang bersifat positif. Berdoa kepada Tuhan, lakukan sholat tahajud setidaknya ya sekali dalam seminggu, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudahkan rezekinya, kemudian diberikan kebahagiaan dan kesenangan agar kehidupannya menjadi sejahtera, aman, damai. Simple, tidak ada yang sulit. Cukup teman-teman lakukan yang 5 hal ini saja. Teman-teman gak usah tonton video yang lain, channel-channel yang lain. Fokus saja sama channelnya ini, Safwan Tawakal. Ini ilmu yang saya berikan ini daging semua. Cukup simple yang 5 saja. Jadi rahasia tidak terlalu besar rahasianya. Jika teman-teman sudah mempraktikkan yang 5 ini, pasti teman-teman dapat mewujudkan impian dan tujuannya. Mungkin sempat yang tertunda karena dengan keadaan masalah yang sebelumnya itu. Oke, dari saya Safwan Tawakal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.